Halo adik-adik, jumpa lagi di kelas Mikro Teaching bersama Yoren Dinale. Saat ini kita akan masuk dalam pelajaran, namun sebelum itu mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami anak-anakmu Tuhan. Saat ini kami anak-anakmu masih ada, semua karena kebaikanmu Tuhan. Bapa, saat ini kami akan masuk dalam pelajaran kami pada saat ini. Kiranya Engkau beri hikmat bagi kami, biar apa yang kami dapat hari ini bisa berguna Bapa. Indo dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu berbagai bentuk tantangan pergaulan remaja Kristen masa kini. Nah sebelum kita lanjut, Pak mau tanya pada adik-adik semua. Pertanyaan pertama, menurut kalian semua, bagaimana pergaulan remaja pada umumnya? Oke, pertanyaan yang kedua, sebagai remaja Kristen, apakah pergaulan remaja itu masih sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Nah, yang ketiga, coba sebutkan pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Nah, ini pertanyaan yang berikut. Apa yang harus kalian lakukan agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Ya, betul. Ternyata jawaban yang sudah disampaikan ternyata semuanya benar. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 2 poin, yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai fenomena pergaulan masa kini dan bagaimana remaja Kristen untuk tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak sesuai nilai-nilai Kristiani, namun tetap menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, menyebutkan pergaulan masa kini banyak yang menyimpang dari nilai-nilai Kristiani. Remaja Kristen harus tetap mampu menunjukkan pergaulan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama yaitu fenomena pergaulan masa kini. Hidup di zaman milenial, orang percaya dituntut untuk bersaing dengan zaman yang semakin modern. Pergaulan sekarang ini yang pasti jikalau salah bertindak, pasti dampaknya buruk dalam kenyataannya. Kita melihat bahwa dia orangnya baik, akan tetapi tiba-tiba ada di media cetak atau elektronik dia terjerat kasus. Apalagi itu seks bebas, narkoba, miras, dan lain sebagainya. Mereka juga sering melayani atau aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Sebagai orang percaya dan juga sebagai remaja Kristen, tidak cukup hanya sekedar tahu mana yang baik dan tidak baik atau mana yang boleh dan tidak boleh sesuai nilai-nilai Kristiani. Yang sangat penting adalah iman kita harus kuat dan kebiasaan yang kita lakukan harus disertai dengan iman yang kuat pula. Jikalau tidak, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa terjerumus di dalamnya hingga membuat kita jatuh dan kita jauh dari Tuhan. Nah, ternyata di dalam Alkitab juga mencatat bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Coba adik-adik kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita baca, kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Nah, Pak akan baca untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kalian sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Remaja perlu hidup bergaul dengan sesamanya dan setiap remaja juga perlu akan pergaulan. Akan tetapi dalam firman Tuhan juga menegaskan agar remaja Kristen harus memilih, harus seleksi dengan siapa dia harus bergaul. Karena dampak dari setiap pergaulan itu sangat besar bagi kehidupan seorang yang menanjak remaja. Selanjutnya Alkitab juga mengajarkan kita bahwa sebagai orang Kristen termasuk remaja, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kalian? Kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kalian bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kalian, Roh Kudus yang kalian peroleh dari Allah dan bahwa kalian bukan milik kalian sendiri. Paulus
kitab ini Paulus menulis kepada umat Tuhan di Korintus dengan memakai gaya bahasa teroris. Tidak tahukah kalian, yang mempunyai pengertian bahwa mereka sesungguhnya sudah harus tahu bahwa sebagai orang percaya tuh mereka adalah bait Allah. Nah, di sini kita anak remaja perlu tahu bahwa kadang pergaulan kita merusak akan kebiasaan baik kita. Contoh seperti kalau kita melihat teman kita merokok, kita sering tergiur dan kita juga mau merokok. Ternyata kita secara diam-diam, secara perlahan-lahan, kita sedang terjerumus dalam dosa dan pergaulan yang tidak baik yang merusak akan kehidupan kita. Nah, poin yang kedua yaitu remaja Kristen dalam menghadapi perubahan. Dalam dunia yang berubah, orang percaya tidak mudah untuk tetap menegak kebenaran dan hidup tetap sesuai nilai-nilai Kristiani yang berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, ternyata dalam dunia yang berubah, orang percaya tidak mudah untuk tetap menegakkan kebenaran dan hidup tetap sesuai nilai-nilai Kristiani yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kenyataan yang sering dihadapi akibat dari perubahan, adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Tidak semuanya berdampak ke arah yang positif, tapi juga ada yang ke arah negatif yang bisa menyeret remaja ke perilaku yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Nah, anak-anak, inilah materi pembelajaran kita hari ini. Biarlah apa yang kita sudah dapat di hari ini bisa menjadi pedoman bagi masa depan kita semua. Biar kita semua anak-anak remaja bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani, biar tidak gampang terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik.